Bayangkan seorang miliuner terkenal di Indonesia yang angkuh, kaya raya, dan punya ratusan karyawan. Suatu hari, dia mendengar seorang OB sederhana di kantornya berbicara bahasa Jerman dengan lancar ketika menolong seorang tamu asing. Semua orang terdiam, seisi ruangan kaget, dan sang miliuner menatap tajam. Siapa sebenarnya gadis ini? Mengapa seorang OB bisa berbicara bahasa asing yang jarang dikuasai orang Indonesia? Sebelum lanjut, tekan tombol like agar cerita ini bisa menjangkau lebih banyak orang, dan semoga menjadi pengingat bahwa kemuliaan manusia bukan dinilai dari status, melainkan dari takwa kepada Allah. Langit Jakarta mendung siang itu, namun suasana di gedung pencakar langit milik PT Gria Global justru penuh hiruk-pikuk. Di lantai tertinggi, ruang kerja mewah bergaya minimalis milik seorang miliuner muda, Davin Ramadan, terlihat sangat kontras dengan kehidupan para karyawan di bawahnya. Davin duduk angkuh di balik meja besar dari kayu jati, mengenakan jas mahal, jam tangan Swiss, dan sepatu kulit yang berkilau. Sorot matanya tajam, dingin, tak memberi ruang bagi kesalahan. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses tapi juga ditakuti, sebab tak pernah segan memecat karyawan yang dianggap lamban atau tak berguna. Di koridor belakang, seorang gadis muda berseragam OB menyapu lantai dengan tekun. Aisyah, gadis berwajah lembut dan berkacamata sederhana, terus merunduk, menghindari tatapan siapapun. Ia datang setiap pagi sebelum matahari muncul dan pulang saat kantor sudah sepi. Tak pernah ikut bergosip, tak pernah mengeluh, tak pernah mencari perhatian. Banyak karyawan lain menyepelekannya. Sebagian bahkan tak hafal namanya, hanya menyebut, yang tukang pel itu. Tapi Aisyah tak menggubris. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan sesuatu yang tak diketahui siapapun, dan hari itu akan jadi awal semuanya berubah. Saat lift terbuka dan Davin melangkah keluar bersama rombongan stafnya, ia hampir menabrak ember pel milik Aisyah. "Hati-hati dong. Apa kamu buta?" bentaknya tajam. Aisyah segera menunduk dalam-dalam, lalu menarik embernya ke samping sambil berkata pelan, "Maaf, Pak." "Maaf? Cuma itu? Kamu kira ini gedung pasar?" Davin mendengus dan berjalan pergi, meninggalkan Aisyah yang diam dengan tangan gemetar. Seorang staf HRD yang ikut di belakang hanya tersenyum simpul, lalu menepuk bahu Aisyah seolah membenarkan bahwa sudah sewajarnya OB tak boleh menghalangi jalan miliuner. Tak ada satupun yang membela. Tak ada yang menganggap Aisyah layak dihargai. Namun di balik wajah tertunduk itu, Aisyah menahan sesuatu. Bukan tangis, tapi luka lama yang tergores lagi. Di luar gedung ini, tak ada yang tahu siapa dia. Di kota ini, ia memilih menjadi bayangan, menjadi tak terlihat. Tapi hari itu, penghinaan itu menusuk terlalu dalam. Apalagi setelah mendengar seorang staf berbisik, "Entah kenapa OB itu sok kalem banget, kayak wanita berpendidikan aja." Dan mereka tertawa. Di musola kecil belakang gedung, Aisyah mengambil wudhu. Ia duduk bersimpuh, menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menahan hati. Jangan biarkan aku membalas hinaan dengan kebencian. Aku datang ke sini bukan untuk disanjung. Aku hanya ingin bertahan hidup sampai waktu MU tiba." Doa itu dibisikkan pelan, namun langit seperti ikut mendengarkan. Hujan turun perlahan. Sementara itu, di ruangan besar yang penuh kaca, Davin sedang rapat dengan para direktur. Ia memaparkan strategi bisnis untuk ekspansi ke Eropa, khususnya Jerman. Namun, ia gusar karena belum menemukan penerjemah yang fasih berbahasa Jerman dan paham bisnis. "Susah cari orang Indonesia yang bisa bahasa Jerman dengan lancar," kata salah satu manajer. "Habis itu malah minta gaji selangit. Padahal belum tentu loyal," sahut yang lain. Davin mengetuk-ngetuk meja, frustasi. Ia menginginkan yang terbaik, tapi tak percaya siapapun. Baginya, semua orang mudah tergoda uang. Ia tidak tahu bahwa seseorang yang bisa menjawab kebutuhan itu justru sedang menyapu debu di lantai koridor luar ruangan itu. Waktu terus berjalan. Aisyah menyapu lantai dengan sabar. Wajahnya basah oleh gerimis yang terbawa angin dari jendela terbuka.
Ia menunduk, menyembunyikan air mata kecil yang jatuh diam-diam. Tapi bukan karena lemah. Justru karena terlalu kuat menahan beban dunia yang berat. Dan saat suara azan asyar berkumandang, Aisyah menghentikan sapunya. Ia bergegas kembali ke musola kecil. Di sanalah satu-satunya tempat ia bisa bernafas lega. Ia sadar, tidak ada satupun manusia yang bisa menilainya adil, kecuali Allah yang Maha Tahu isi hatinya. Bab ini ditutup dengan suara langkah kaki Davin yang kembali menuju lift, dan tak sengaja melihat Aisyah menunaikan sholat dari celah pintu musola. Ia sempat menoleh sejenak, mengernyit heran, namun langsung mengabaikannya. Orang kecil sok alim, gumamnya pelan. Ia tidak tahu bahwa gadis yang dianggapnya paling hina itulah yang sebentar lagi akan mengguncang dunianya. Langit masih basah oleh gerimis sisa semalam, namun pagi di lantai 27 kantor PT Gria Global terasa lebih panas dari biasanya. Semua pegawai sibuk berlarian, memasang papan nama, mengatur minuman, menyemprot pewangi ruangan, dan mematut-matut pakaian mereka. Hari ini bukan hari biasa. Bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Hari ini adalah kunjungan dari calon investor asal Jerman, perwakilan dari perusahaan teknologi yang nilainya setara dengan separuh kekayaan PT Gria Global. Davin, sang pemilik sekaligus direktur utama, sejak pagi sudah berada di ruang rapat utama, duduk di kursi paling besar dan mewah. Wajahnya serius, tegang, dan penuh perhitungan. Ia sudah mempersiapkan segala hal, dari sajian makanan khas, penerjemah profesional, hingga presentasi bahasa Inggris. Tapi satu hal yang membuatnya gelisah adalah bahasa Jerman. Kalau mereka mulai bicara dalam bahasa mereka sendiri, pastikan kamu bisa jawab, kata Davin pada sang penerjemah. Namun sang penerjemah hanya tersenyum canggung. Saya cukup paham, Pak. Tapi kalau terlalu teknis, saya nggak janji. Davin menghela napas panjang. Gaji kamu lebih besar dari manajer, dan kamu nggak bisa janji. Suaranya tajam. Sang penerjemah hanya tertunduk. Dasar orang Indonesia, kerja maunya enak, tanggung jawabnya setengah-setengah. Gumam Davin dingin. Sementara itu, di ujung ruangan, di balik kaca besar yang menghadap langit mendung, Aisyah berdiri membungkuk, menyapu lantai untuk terakhir kalinya sebelum ruangan digunakan. Ia mengenakan seragam OB seperti biasa. Rambutnya diikat sederhana. Tak ada yang memperhatikannya. Tak ada yang menyapa. Namun di dalam dadanya, jantung Aisyah berdetak tak karuan. Ia mendengar kata Jerman disebut beberapa kali. Ia mendengar nama-nama tempat yang sangat ia kenal. Dan suara itu, dari penerjemah yang terus mencoba melafalkan kalimat pembuka dalam bahasa Jerman, terdengar menyakitkan. Bukan karena salah, tapi karena mengingatkannya pada dunia yang dulu pernah ia miliki. Tapi kini ia sembunyikan rapat-rapat. Ketika rombongan tamu datang, suasana ruangan seketika berubah. Para tamu asing itu disambut hangat oleh Davin, dan langsung duduk di sisi kanan meja rapat. Di ujung kiri, para staf dan penerjemah bersiap. Aisyah sudah hendak pergi, namun langkahnya terhenti saat mendengar seorang tamu Jerman berbicara pelan kepada rekannya. Ich hoffe, dieser Besuch ist kein Zeitverschwendung. Aku harap kunjungan ini tidak buang-buang waktu. Aisyah membeku. Ia tak hanya paham artinya. Ia tahu nada kecewa dalam kalimat itu. Ia tahu, perwakilan Jerman itu sudah punya ekspektasi buruk. Tapi ia tetap memilih diam, lalu melangkah pelan keluar ruangan. Di dalam, Davin menyambut dengan bahasa Inggris, dibantu penerjemah. Tapi baru 5 menit berjalan, salah satu tamu menyela dalam bahasa Jerman, menanyakan detail yang cukup rumit soal strategi ekspansi. Penerjemah gelagapan. Ia mencoba menjawab, tapi kata-katanya patah-patah, logatnya salah, dan artinya melenceng jauh. Para tamu tampak bingung dan saling menatap. Salah satu tamu Jerman, perempuan berambut pirang yang duduk di tengah, tiba-tiba berkata dengan suara lebih tinggi. Tut mir leid, aber das ist nicht korrekt. Können wir jemanden finden, der fließend Deutsch spricht? Maaf, tapi itu tidak benar. Bisa tidak kami bicara dengan orang yang fasih bahasa Jerman? Suasana hening. Davin menatap seluruh ruangan,
dan jelas tak ada yang bisa menjawab. Ia menggenggam lengan kursinya kuat-kuat. Kepalanya menunduk. Malu bercampur marah. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari dekat pintu. Verzeihen Sie bitte. Darf ich vielleicht helfen? Mohon maaf. Bolehkah saya membantu? Semua orang menoleh. Di sana, berdiri Aisyah. Tangannya masih memegang kain pel. Seragamnya basah sedikit karena keringat. Tapi wajahnya tenang. Sorot matanya penuh keyakinan. Para tamu langsung menoleh. Sang wanita Jerman tadi berdiri perlahan, menatap Aisyah dengan penuh takjub. Sprechen Sie Deutsch? Anda bisa bahasa Jerman? Ja, fließend. Ya, lancar. Aisyah melangkah pelan ke meja, dan dengan suara jelas serta pengucapan sempurna, ia menjelaskan kembali maksud pertanyaan tamu, sekaligus menjawabnya dengan detail, menggunakan istilah ekonomi dan bisnis yang hanya dimengerti oleh orang yang pernah belajar di institusi ternama. Para tamu tertegun. Bahkan salah satu dari mereka bergumam dalam bahasa Jerman. Sie spricht besser als unser Assistent. Dia bicara lebih baik dari asisten kita. Davin nyaris terjatuh dari kursinya. Wajahnya pucat. Ia menatap Aisyah seperti melihat hantu. Siapa kamu sebenarnya? Gumamnya. Pelan tapi penuh getaran. Tapi Aisyah hanya menunduk sedikit dan berkata, "Maaf, Pak. Saya hanya membantu sebentar. Kalau tidak dibutuhkan, saya pamit." Namun tamu-tamu Jerman justru berdiri dan mengelilingi Aisyah. Mereka mengajaknya bicara dalam bahasa ibu mereka. Dan semuanya mengalir begitu alami. Tawa, diskusi, bahkan pujian bermunculan. Aisyah bukan lagi gadis OB di mata mereka. Ia adalah seseorang yang dihormati. Sementara seluruh ruangan membeku, karyawan saling pandang, dan penerjemah hanya bisa mundur perlahan. Davin, yang sejak awal meremehkannya, kini tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap punggung Aisyah yang kembali ke tempat semula dengan tenang. Seolah semua ini bukan hal luar biasa. Padahal, satu demi satu kebenaran akan segera menyeruak ke permukaan, dan hari itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Seisi ruangan rapat masih mematung, seakan waktu berhenti sejak Aisyah meninggalkan tempat itu. Para tamu dari Jerman, yang sebelumnya tampak canggung dan sulit diajak bicara, kini justru tersenyum puas. Mereka menepuk bahu masing-masing dan sesekali melirik ke arah pintu, tempat Aisyah menghilang tadi. Namun di sisi lain meja, Davin, sang miliuner yang biasanya menguasai suasana, kini terdiam di kursinya. Matanya menatap kosong ke arah layar presentasi yang tak lagi berguna. Tangan kanannya menggenggam bolpoin mahalnya erat-erat, seperti menahan sesuatu yang lebih panas dari amarah, yaitu rasa malu yang mendidih dalam dada. Ia tidak bodoh. Ia tahu bahasa tubuh tamu-tamu itu. Ia tahu sinyal mereka lebih antusias terhadap OB daripada dirinya sendiri. Ia tahu, tahtanya sebagai penguasa tunggal di gedung itu terguncang hanya karena satu kalimat. Verzeihen Sie bitte, darf ich vielleicht helfen? Bukan karena kalimatnya, tapi karena siapa yang mengucapkannya. Seorang OB, seorang perempuan sederhana, seorang yang bahkan tidak dianggap layak ikut rapat. Dan kini, perempuan itu bukan hanya menyelamatkan rapat penting, tapi juga mendapatkan kepercayaan dari tamu paling elit yang ia perjuangkan selama berbulan-bulan. Sesampainya di ruangannya, Davin membanting bolpoin ke meja. Jantungnya berdebar cepat. Ia berjalan mondar-mandir. Pikirannya kacau. Asistennya yang ikut masuk hanya bisa berdiri kaku. Siapa gadis itu? Asisten itu terkejut. "Ma, maksud Bapak, Aisyah?" "Ya, yang OB itu. Dari mana dia bisa bahasa Jerman selancar itu? Bahkan dia pakai istilah ekonomi yang bahkan kau pun tak mengerti." Asisten itu menelan ludah. "Maaf, Pak, saya tidak tahu. Kami hanya tahu dia kerja di sini sejak 6 bulan lalu. Waktu awal daftar, dia hanya bilang butuh pekerjaan. Saya tidak mendalami latar belakangnya." Davin memijit pelipisnya kuat-kuat. Ia duduk, lalu memandangi layar komputer yang menampilkan grafik kerjasama internasional.
Semua data itu kini terlihat tak berarti. Kenapa orang seperti itu jadi OB? Ada apa di baliknya? Gumamnya lirih. Namun di balik gumaman itu, ada rasa getir yang tak bisa dibendung. Rasa rendah diri. Rasa kalah. Rasa tersingkir. Davin yang terbiasa mengendalikan semua orang, kini merasa tak punya kendali atas satu hal paling mendasar, harga dirinya sendiri. Ia mengingat sorot mata Aisyah saat bicara dengan tamu Jerman itu. Tenang, elegan, dan tak mencari pujian. Seolah itu semua hal biasa. Seolah dia memang bukan orang biasa. Davin bangkit dari kursi, lalu menatap jendela besar kantornya yang menghadap Cakrawala Kota Jakarta. Matanya menelusuri jalanan yang dipenuhi mobil-mobil, gedung pencakar langit, dan kesibukan dunia. Tapi pikirannya kembali ke satu hal, Aisyah. Ia mengambil ponselnya, lalu membuka data HRD. Tangannya mengetik nama, Aisyah, di kolom pencarian. Muncul satu file PDF berisi biodata singkat. Usianya 26 tahun. Pendidikan, tidak disebutkan. Alamat, kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Pengalaman kerja, tidak ada. Bahkan tidak mencantumkan nomor keluarga atau saudara. Semua terlalu rapi dan kosong. Davin menyipitkan mata. Apa dia sengaja menyembunyikan identitasnya? Ia berdiri. Tak bisa menerima semua ini begitu saja. Baginya, tidak masuk akal jika seorang dengan kemampuan seperti itu bekerja sebagai OB kecuali ada maksud tersembunyi. Kecurigaan mulai merayap. Apakah Aisyah sedang menyamar? Apakah ia dikirim oleh pesaing bisnis? Atau ada tujuan tersembunyi lainnya? Pikirannya makin liar. Ia tak lagi berpikir logis. Ia dikuasai ego yang tercabik-cabik. Ia bahkan mengabaikan fakta bahwa justru Aisyah yang menyelamatkan rapatnya. Ia hanya fokus pada satu hal, bagaimana bisa seseorang dari bawah mencuri perhatian lebih besar dari dirinya sendiri? Sementara itu, di mushola kecil lantai dasar, Aisyah duduk termenung setelah sholat. Ia baru saja menyeka air wudhu dari wajahnya ketika salah satu staf perempuan menghampirinya. "Kamu luar biasa tadi," ucap staf itu pelan. "Semua orang bicara soal kamu. Kamu benar-benar bikin kami semua kaget." Aisyah hanya tersenyum lembut. "Saya hanya membantu sebisanya, Mbak." "Tapi kenapa kamu nggak pernah bilang kalau bisa bahasa Jerman?" "Karena nggak penting." "Gila. Kamu tahu nggak? Direksi aja sekarang bahas kamu." Pak Davin kelihatan marah banget. Aisyah terdiam. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan. Dendam paling berbahaya adalah dendam orang yang dihina tapi tidak membalas. Ucapan itu seperti angin yang meniupkan kebenaran. Tapi staf itu tidak mengerti maknanya. Ia hanya tertawa kecil, lalu pamit kembali ke ruangannya. Aisyah memejamkan mata. Kenangan lama mulai bermunculan, tentang masa lalu di negeri dingin, tentang malam-malam belajar di bawah cahaya lampu kecil, tentang perjuangan mendapatkan beasiswa, tentang seseorang yang sangat ia cintai, dan tentang kehilangan. Namun semua itu ia kubur dalam-dalam. Ia datang ke gedung ini bukan untuk mencari pengakuan. Ia datang karena janji yang pernah ia buat, janji yang belum selesai. Dan ia tahu, pertunjukan barusan hanyalah awal dari badai yang akan datang. Pagi itu, Davin duduk diam di dalam ruang kerjanya. Di luar, matahari bersinar cerah menerobos jendela lebar. Namun suasana batinnya mendung pekat. Setiap kata dalam rapat kemarin terus terputar dalam pikirannya. Bahasa Jerman yang dilafalkan Aisyah masih menggema di telinganya, mencabik-cabik egonya sebagai pemilik perusahaan, pria berpengaruh, pemegang keputusan tertinggi. Ia masih tidak terima. Bukan semata karena Aisyah pintar, tapi karena dia disadarkan, secara tak langsung, bahwa ia selama ini salah menilai manusia. Ia telah memandang seseorang hanya dari seragam dan status sosialnya. Ia telah menginjak harga diri orang yang lebih pantas dihormati daripada sebagian direktur yang ia gaji mahal. Dan itu menyakitkan. Namun, luka pada ego yang tak diobati seringkali berubah menjadi racun. Alih-alih mengakui kesalahan,
Davin mulai berpikir bahwa Aisyah menyimpan maksud tersembunyi. Ia yakin, gadis itu bukan gadis biasa. Dan siapapun yang menyembunyikan sesuatu, bagi Davin, berarti mengancam sistem yang telah ia bangun dengan susah payah. Rian, panggil Davin kepada asistennya yang baru saja masuk membawa map laporan mingguan. Ya, Pak. Cari semua informasi tentang Aisyah. Saya mau tahu siapa dia, asalnya dari mana, sekolahnya di mana, semua. Rian tampak ragu. Maaf, Pak. Maksudnya semua data lengkap. Ya, semua. Termasuk keluarganya. Kalau perlu, lacak sampai RT dan RW-nya. Asisten itu mengangguk meski wajahnya bingung. Ini bukan permintaan biasa. Tapi ia tahu, bila Davin sudah mengeluarkan perintah dengan mata menyala seperti itu, tak ada ruang untuk protes. Beberapa jam kemudian, Rian datang kembali dengan wajah bingung dan membawa sebuah map tipis. Pak, ini data yang bisa kami dapatkan. Davin membuka map itu. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar. Salinan KTP, surat lamaran kerja, dan catatan absensi. Mana data sekolahnya? Tidak ada, Pak. Di kolom pendidikan, dia hanya menulis SMA Sederhana 01. Tapi itu juga tanpa ijazah terlampir. Kenapa bisa diterima kerja di sini? Waktu itu kami sedang butuh cepat. Pak, lagi pula dia sangat sopan saat wawancara, dan terlihat jujur. Davin mengerutkan dahi. Ia membolak-balik dokumen dengan kasar. Tidak ada yang bisa ia pegang sebagai petunjuk. Semua terlalu bersih. Terlalu biasa. Terlalu disusun agar tidak menarik perhatian. Ada yang aneh, gumamnya. Seseorang tidak mungkin bisa bahasa Jerman, istilah ekonomi, dan komunikasi internasional seperti itu, tanpa jejak akademik sama sekali. Ia lalu mengangguk pelan, berpikir keras. Cek media sosialnya. Instagram, Facebook, LinkedIn, apapun. Pasti ada sesuatu. Sore harinya, Rian kembali dengan wajah lebih bingung dari sebelumnya. Pak, kami tidak menemukan akun aktif atas nama Aisyah dengan data sesuai KTP. Ada beberapa, tapi bukan dia. Foto pun tidak ada. Davin memutar kursinya menghadap jendela. Ia merasa seperti menghadapi teka-teki. Di zaman sekarang, tak punya jejak digital justru mencurigakan. Orang biasa pun pasti punya jejak online. Tapi Aisyah? Seolah ia memang menghapus dirinya dari dunia maya. Atau, sejak awal, dia memang tidak ingin ditemukan. Panggil dia, ujar Davin pelan. Rian terlihat kaget. Saat ini? Ya, sekarang. Tak lama kemudian, Aisyah mengetuk pintu ruangan Davin dengan pelan. Ia masuk dengan langkah tenang, membawa sapu yang masih digenggam. Wajahnya seperti biasa, lembut, sopan, dan tanpa ragu. Silakan duduk, ujar Davin, dingin. Aisyah sempat ragu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan bahwa memang dirinya yang dipanggil. Maaf, Pak, saya, OB. Saya tidak biasa duduk di ruangan ini. Sekarang kamu duduk, bukan sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang membuat para investor Jerman terpukau. Duduklah. Aisyah menurut, duduk pelan di ujung kursi. Matanya tidak menantang, tapi tidak pula takut. Kenapa kamu tidak pernah bilang bisa bahasa Jerman? Tanya Davin langsung. Aisyah tersenyum tipis. Karena saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk pamer kemampuan. Kamu tahu kamu bikin malu perusahaan. Saya tidak bermaksud seperti itu, Pak. Saya hanya menolong. Davin menatap lekat wajah Aisyah. Tak ada kebohongan di situ. Tapi justru itu yang membuatnya lebih curiga. Siapa kamu sebenarnya? Aisyah terdiam, lalu menjawab pelan. Saya hanya orang biasa, Pak. Anak yatim. Saya pernah tinggal di luar negeri karena ada orang baik yang membiayai saya sekolah. Tapi ketika semua berakhir, saya kembali. Saya butuh pekerjaan. Dan pekerjaan ini yang tersedia. Sekolah di mana? Di Berlin, Pak.
Universitas Technische Universität Berlin. Davin tercengang. Itu universitas ternama. Kenapa tidak bekerja sesuai jurusanmu? Aisyah menunduk. Karena dunia kerja tidak semudah ijazah. Pak, ada banyak luka. Ada banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan. Lalu kenapa kamu pilih jadi OB? Karena jadi OB tidak membuat saya hina di hadapan Allah. Kalimat itu menampar Davin. Ia terdiam cukup lama, sampai akhirnya hanya bisa berkata, "Keluar." Aisyah berdiri, membungkuk sopan. "Baik, Pak. Terima kasih sudah mau berbicara." Setelah Aisyah keluar, Davin kembali ke kursinya. Ia duduk lama, lalu memandang ke cermin kecil di sudut ruangan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melihat bayangan dirinya sendiri, dan tak tahu harus merasa bangga atau malu. Sudah 3 hari sejak pertemuan tak terduga antara Davin dan Aisyah di ruang eksekutif itu terjadi. Namun bayangan gadis itu masih terus menghantui kepala Davin. Suara lembut Aisyah saat mengatakan, "Karena jadi OB tidak membuat saya hina di hadapan Allah," berulang kali menggaung di pikirannya seperti gema dari ruang kosong yang tak berujung. Setiap ia duduk di balik meja kerjanya, memegang pulpen atau membuka laporan, entah kenapa wajah Aisyah yang sederhana itu selalu hadir. Ia tidak mengerti. Mengapa seorang gadis dengan masa lalu seperti itu bisa sedemikian tenang? Mengapa seseorang yang pernah menempuh pendidikan tinggi di luar negeri justru memilih menyembunyikan kemampuannya, hidup dalam sunyi, dan mengais nafkah dari pekerjaan yang jauh dari latar pendidikannya? Namun yang paling membuatnya terusik adalah, kenapa justru itu semua membuatnya merasa kalah? Di tengah pikirannya yang kalut, Davin tak menyadari bahwa para staf kantor pun mulai berbicara. Aisyah yang dulu nyaris tak terlihat, kini justru menjadi pusat perhatian diam-diam. Bukan karena skandal, bukan karena kesalahan, tapi karena rasa penasaran. Di pantry lantai 15, 2 staf wanita sedang bergosip sambil menyeduh kopi. "Aku nggak nyangka. Ya, ternyata Mbak Aisyah itu bisa bahasa Jerman. Dan lancar banget," ujar salah satunya sambil berbisik. "Loh, kamu belum tahu? Ada yang bilang dia itu dulu tinggal di luar negeri. Tapi kayaknya ada masalah keluarga gitu. Terus pulang diam-diam. Timpal yang lain. Masalah keluarga." "Iya. Ada yang bilang dia dulu diangkat jadi anak sama profesor Jerman. Tapi keluarganya di sini nggak terima. Terus dia disuruh pulang. Katanya bikin aib." Salah satu staf menyipitkan mata. Tapi Aisyah itu sopan banget. "Ya, kalau ngomong lembut, selalu senyum. Orang kayak gitu masa bisa bikin aib?" Justru itu. Makanya aku penasaran. Kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi dia pilih pendam sendiri. Tak disadari, bisikan itu terus merambat, menular dari satu mulut ke mulut lainnya. Bahkan beberapa direktur mulai menoleh saat Aisyah lewat di lorong. Ada yang dengan sinis berbisik, "Hati-hati, nanti OB itu malah gantiin posisi kita." Tapi tak sedikit pula yang mulai menaruh hormat dalam diam. Dan entah mengapa, semakin gosip itu menyebar, semakin besar pula rasa gelisah di dada Davin. Ia tahu, gosip kantor bisa berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah saat orang mulai menghormati seseorang lebih dari dirinya. Apalagi orang itu bukan siapa-siapa secara jabatan. Ia mencoba bersikap tenang. Tapi hari itu, ketika ia masuk ruang pantry secara tak sengaja, ia mendengar sendiri potongan kalimat dari 2 staf bagian marketing. Kalau Mbak Aisyah itu buka suara tentang masa lalunya, bisa heboh, ya. Mungkin itu alasan dia diam. Bisa jadi dia nggak mau ganggu reputasi siapapun. Termasuk reputasi bos besar. Davin berhenti di depan pintu. Jantungnya berdetak cepat. Langkahnya tertahan. Ia berdiri cukup lama, lalu memilih membalikkan badan dan kembali ke ruangannya. Matanya menatap tajam ke arah kosong, lalu menggenggam tangan sendiri dengan gemetar. Sore harinya, ia memutuskan untuk turun sendiri ke lantai 2. Lantai tempat ruang penyimpanan dan tempat istirahat OB berada. Biasanya ia tidak pernah ke sana. Tapi hari itu, ia menyusuri lorong sempit dengan lampu yang agak temaram. Suara mesin pendingin berdengung pelan.
Di salah satu sudut lorong, ia melihat Aisyah sedang duduk bersila di lantai, membaca sebuah buku kecil bersampul coklat lusuh. Langkah Davin terhenti. Ia memperhatikan dari jauh. Aisyah tampak tenang. Jemarinya menyusuri tulisan di buku itu perlahan, seakan sedang menikmati bait-bait yang mendalam. "Buku apa itu?" tanya Davin tiba-tiba. Aisyah menoleh, sedikit terkejut, namun segera berdiri dan membungkuk sopan. "Maaf, Pak. Saya tidak tahu Bapak kesini." Aku tanya, "Itu buku apa?" Aisyah mengangkat buku itu. "Ini catatan pribadi, Pak. Isinya kumpulan doa dan tulisan kecil yang saya buat sejak di Jerman." Davin diam sejenak. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu menahannya. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, "Kenapa kamu nggak pernah bercerita soal siapa dirimu sebenarnya?" Aisyah menatapnya lurus, namun lembut. "Karena saya tidak ingin siapapun merasa terganggu dengan masa lalu saya. Saya kesini bukan untuk mengulang masa lalu, Pak, tapi untuk menebus janji yang pernah saya ucapkan." "Janji pada siapa?" "Pada seseorang yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang mengajarkan bahwa ilmu dan kehormatan tidak harus disimpan di panggung, tapi cukup ditanam dalam sikap dan amal." Kata-kata itu menghantam dada Davin seperti badai. Ia ingin marah, ingin menyangkal, ingin membungkam rasa rendah dirinya yang semakin menggerogoti. Tapi semua itu tak bisa melawan kebenaran yang terpampang jelas di depan matanya. Aisyah tidak sombong. Aisyah tidak licik. Aisyah hanya terlalu jujur untuk dunia yang terlalu palsu. Ia menarik napas panjang, lalu berbalik tanpa berkata-kata, meninggalkan Aisyah yang kembali duduk dan membuka bukunya. Di balik langkahnya, hatinya kacau. Bukan karena benci, tapi karena kagum, yang bercampur dengan iri. Ia tahu, saat seorang manusia begitu bersih dari ambisi dunia, maka yang muncul darinya adalah wibawa yang tidak bisa dibeli. Setelah percakapan singkat di lorong sempit lantai 2 itu, Davin tidak bisa tidur tenang selama 2 malam berturut-turut. Setiap kali memejamkan mata, wajah Aisyah selalu hadir, bukan dalam bentuk ancaman, tapi sebagai cermin. Cermin yang memantulkan keangkuhan dirinya selama ini. Cermin yang memperlihatkan betapa sempitnya hati seorang pria yang merasa dirinya raja di antara budak, namun runtuh oleh kerendahan hati seorang gadis biasa. Namun semakin ia tersudut, semakin kuat pula hasrat dalam dirinya untuk menegaskan kembali kekuasaannya. Ia merasa harus menunjukkan bahwa seorang OB, sehebat apapun masa lalunya, tetap tak layak mengambil perhatian yang seharusnya milik pemilik perusahaan. Maka pagi itu, Davin berdiri di depan tim direksi dan sekretarisnya dengan wajah datar namun mata menyala. "Minggu depan, kita akan adakan presentasi internal bersama para investor Eropa, termasuk dari Swiss dan Jerman. Aku ingin semua materi disusun rapi, dan kita akan mulai dengan sesi diskusi dalam 3 bahasa, Inggris, Prancis, dan Jerman," ujarnya. Semua direktur saling pandang. "Dan," Davin menambahkan, "aku ingin Aisyah jadi bagian dari presentasi itu." Ruangan langsung sunyi. "Pak?" tanya salah satu direktur dengan ragu. "Aisyah? Maksud Bapak, OB itu?" "Ya, dia akan menjadi moderator dan interpreter. Tapi aku ingin dia diberi beberapa naskah teknis dalam bahasa Jerman. Aku ingin tahu sejauh mana dia mampu. Aku tidak mau lagi kejutan di depan investor." Semua mengangguk, meski beberapa tampak gelisah. Mereka tahu ini bukan soal profesionalisme. Ini soal gengsi. Ini soal ego yang ingin menguji kembali siapa yang pantas berdiri paling tinggi di ruangan itu. 2 hari berikutnya, Aisyah dipanggil oleh sekretaris direktur dan diberi map berisi puluhan halaman dokumen analisa bisnis dalam bahasa Jerman, lengkap dengan istilah finansial yang sangat teknis. Tak ada pengantar, tak ada penjelasan. Hanya satu instruksi, kuasai ini dalam 3 hari. Aisyah hanya menunduk sopan, menerima semuanya tanpa satu keluhan pun. Malam harinya, ia duduk di pojok kontrakannya yang sempit, ditemani lampu meja tua dan suara hujan yang mengetuk genteng. Tangannya meraba satu persatu halaman dokumen, membacanya dengan perlahan,
sambil sesekali mencatat. Di sampingnya, Al-Quran kecil terbuka di halaman surah Al-Insyirah. Bukankah sesudah kesulitan ada kemudahan? Bisiknya lirih. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini ujian karena Engkau ingin mengangkat derajatku, berilah aku kekuatan untuk menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Tapi jika ini jebakan untuk menjatuhkan harga diriku, maka tolong lindungi aku dari keburukan manusia yang ditutup dengan kekuasaan. Hari presentasi pun tiba. Ruangan rapat utama diubah menjadi auditorium kecil. Para investor hadir dengan jas formal, laptop terbuka, dan raut wajah penuh ekspektasi. Davin berdiri di depan, memimpin sambutan pembuka. Di belakangnya, berdiri para manajer, direksi, dan Aisyah, dalam balutan blazer sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu staf perempuan. Ketika tiba giliran sesi diskusi dalam bahasa Jerman, Davin sengaja melempar pertanyaan yang sangat rumit. Bukan kepada investor, tapi kepada Aisyah. Bisakah Anda jelaskan perbedaan mendalam antara struktur pajak Eropa dan sistem akuntansi bisnis kita di Asia, dalam konteks merger lintas benua? Tanyanya dalam bahasa Jerman. Beberapa investor terdiam. Mereka tahu, ini bukan pertanyaan biasa. Ini seperti menguji dosen ekonomi di depan muridnya. Namun Aisyah tak goyah. Ia mengambil mikrofon, berdiri tenang, dan menjawab, tanpa membuka catatan, dengan bahasa Jerman yang mengalir indah dan berwibawa. Setiap kalimatnya tepat, disusun rapi dengan logika akademis, disampaikan dengan gaya bicara yang matang dan meyakinkan. Beberapa tamu dari Jerman bahkan mengangguk-angguk. Salah satunya membisikkan ke Davin, "Diese Frau ist ein Genie." Wanita ini jenius. Davin terpaku. Presentasi berjalan lancar. Bahkan lebih dari lancar. Itu gemilang. Aisyah berhasil bukan hanya mengisi kekosongan, tapi justru menjadi magnet diskusi. Ia menjembatani perbedaan budaya, menjelaskan istilah teknis yang membingungkan, dan meredam ketegangan saat terjadi salah tafsir antar negara. Dan yang paling membuat Davin terdiam adalah ketika salah satu investor senior dari Swiss berdiri, menatap Davin lalu berkata, "Emer Davin, we respect your leadership, but this young woman here, she has something that's rare. You're lucky to have her." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Davin tersenyum kaku, tapi hatinya seperti direndam dalam bara. Bukan karena benci pada Aisyah, tapi karena terpaksa mengakui bahwa semua yang ia pertanyakan justru telah terjawab dengan sangat sempurna. Selesai acara, para tamu berdiri dan mulai meninggalkan ruangan. Aisyah kembali ke belakang dengan tenang, membuka blazer pinjaman, dan menggantinya dengan seragam OB-nya kembali. Sementara di luar, Davin duduk sendiri di ruangannya, menatap pantulan wajahnya di layar komputer. Satu pertanyaan berputar di pikirannya. Kalau perempuan seperti itu bekerja sebagai OB, maka siapa aku sebenarnya di hadapan Allah? Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Semenjak hari presentasi itu, nama Aisyah menjadi desas-desus paling hangat di kalangan internal perusahaan. Bukan hanya di kalangan OB atau staf bawah, tapi juga di ruang-ruang rapat direksi dan manajemen. Semua orang mulai menatap Aisyah dengan cara yang berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri, dan ada pula yang mulai mencium bahwa gadis itu menyimpan sesuatu yang lebih besar dari yang tampak. Namun di satu sisi lain, Davin justru semakin terdiam. Ia tidak lagi melempar perintah tajam. Ia tidak memarahi staf seperti biasa. Ia seperti sedang masuk ke dalam pikirannya sendiri, mencari-cari alasan, mencari pembenaran atas luka di harga dirinya. Hari itu, Davin duduk di ruangannya sendirian, menatap keluar jendela sambil menggenggam ponsel yang dari tadi tak ia gunakan. Rasa penasaran dalam dirinya tak lagi bisa ditepis. Ia tak lagi bisa hidup nyaman hanya dengan dugaan. Ia ingin tahu, bukan sekadar siapa Aisyah sekarang, tapi dari mana dia berasal dan apa yang sebenarnya terjadi padanya sebelum muncul di kantornya sebagai OB. Davin tahu jalur HRD tak akan membantunya. Maka diam-diam, ia menghubungi seorang teman lamanya, Andra, yang bekerja sebagai konsultan ekspor di Berlin,
dan memiliki koneksi luas di kalangan akademisi serta pelajar Indonesia di sana. "Andra," ujar Davin di telepon, suaranya pelan tapi tegas. "Aku butuh bantuanmu. Ada seorang perempuan bernama Aisyah, usia 20-an. Pernah tinggal di Berlin. Katanya sempat kuliah di Technische Universität Berlin. Kau bisa lacak?" Andra terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aisyah." "Ya." Aisyah yang pernah viral 5 tahun lalu? Yang dijuluki anak angkat Profesor Bors. Davin langsung menegakkan tubuhnya. "Apa maksudmu?" Andra tertawa kecil, tak menyadari kalau suaranya menusuk. "Bro, kamu harus cari tahu sendiri. Dia bukan orang biasa. Aku bahkan pernah lihat dia waktu seminar internasional di Leipzig. Dia pinter banget. Tapi kabarnya dia ngilang begitu aja." "Kenapa?" "Itu dia. Banyak yang bilang karena tragedi keluarga. Tapi ada juga gosip soal perebutan warisan akademik, pengusiran, dan penolakan dari keluarga kandungnya di Indonesia. Tapi kabarnya sih dia balik ke Indonesia diam-diam." Davin membeku. Ia menatap layar ponsel dengan napas memburu. "Bisa kirimkan aku tautan atau dokumen yang kau punya tentang dia?" "Bisa. Tapi tolong jangan macam-macam ya, Vin. Dia perempuan baik. Dan dia dulu sangat dihormati oleh banyak dosen. Bahkan pernah dijanjikan posisi peneliti di Swiss." Davin memutuskan sambungan tanpa menjawab. Kepalanya berdenyut. Sore harinya, Davin duduk di rumahnya dengan laptop terbuka. Ia membaca semua artikel yang dikirim Andra. Salah satunya berjudul, "Anak Yatim dari Jakarta jadi sorotan di Eropa setelah menang lomba ekonomi internasional." Dalam artikel itu, foto Aisyah terpampang jelas. Ia mengenakan batik, berdiri di panggung besar sambil memegang plakat penghargaan. Di sampingnya berdiri seorang pria tua berambut putih, Profesor Bors, salah satu ekonom terkemuka Jerman. Artikel itu menceritakan bagaimana Aisyah ditemukan lewat program beasiswa yatim yang diinisiasi oleh profesor tersebut. Ia dibawa ke Berlin, diberi pendidikan, bahkan dianggap sebagai anak sendiri. Namun setelah sang profesor wafat akibat serangan jantung mendadak, keluarga besar sang profesor menolak keberadaan Aisyah dan menggugat hak waris. Padahal dalam surat wasiat, Aisyah tercatat sebagai penerima utama hibah akademik dan paten penelitian bersama. Namun alih-alih melawan, Aisyah menyerahkan semuanya dan pulang ke Indonesia. Tanpa pengacara, tanpa perlawanan, tanpa suara. Davin tidak sadar bahwa tangannya bergetar saat membaca kalimat terakhir dari artikel itu. Ia memilih kembali ke tanah kelahirannya. "Saya hanya ingin hidup sederhana dan melanjutkan janji saya pada almarhum ayah angkat saya, untuk menjadi cahaya, bahkan jika hanya dalam lorong kecil yang gelap," katanya singkat saat diwawancarai sebelum keberangkatan. Davin memejamkan mata. Tenggorokannya tercekat. Ia merasa kalah. Tapi lebih dari itu, ia merasa berdosa. Selama ini ia mengira Aisyah ingin mencuri perhatian. Nyatanya, gadis itu justru menolak perhatian. Ia hanya ingin menjadi orang kecil yang berarti, tanpa sorotan, tanpa panggung. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi terang. Ketenangan Aisyah, cara bicaranya, kesabaran yang tak pernah membalas saat dihina. Bahkan sikapnya yang terus meminta maaf meski bukan ia yang bersalah. Davin berdiri dari kursinya. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk bergerak. Ia merasa perlu menebus. Tapi bukan dengan uang. Bukan dengan promosi jabatan. Ia ingin tahu apa arti janji yang disebut Aisyah. Dan kenapa ia rela menyerahkan segalanya hanya untuk tinggal di kota penuh cemooh seperti ini. Keesokan harinya, Davin kembali ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung ke ruangannya. Ia turun ke lantai 2, ke lorong sempit tempat ia pernah melihat Aisyah membaca buku kecilnya. Dan di sanalah Aisyah duduk lagi. Di posisi yang sama. Dengan buku yang sama. Tapi kali ini, ia seperti sudah menunggunya. "Aku sudah tahu semuanya," ujar Davin membuka pembicaraan. Aisyah menutup bukunya perlahan. Tanpa kaget, tanpa senyum. "Apa yang Bapak tahu?" "Profesor Bors. Warisan. Paten.
tragedi, kepulanganmu, semuanya. Aisyah menunduk. Saya tidak ingin dikasihani. Saya tidak kasihan. Davin duduk di seberangnya. Saya malu. Sunyi mengisi ruangan. Saya ingin tahu satu hal, ujar Davin. Apa janji yang kau maksud selama ini? Aisyah menarik napas. Matanya menatap jauh ke arah dinding kosong. Saya pernah berjanji pada ayah angkat saya, bahwa saya tidak akan membiarkan ilmu yang saya dapat berubah menjadi kesombongan. Bahwa saya harus menjadi cahaya, bukan sorotan. Dan saya harus mulai dari tempat yang paling gelap. Davin tercekat. Tak ada lagi kata yang tersisa. Hanya keheningan yang terasa, mulia. Sejak percakapan itu, Aisyah kembali menjadi dirinya yang lama. Tenang, tidak banyak bicara, dan tetap menjalankan tugasnya sebagai OB tanpa sedikit pun berubah. Ia masih mengepel lantai sebelum jam kantor dimulai. Ia masih duduk sendirian di musola lantai dasar setiap waktu zuhur. Ia masih menjawab setiap sapaan dengan senyum sederhana, dan menolak ketika rekan kerja mulai menawarkan bantuan yang tak biasa. Namun ada satu hal yang berubah, meski tak terlihat oleh banyak orang, sorot mata Davin. Kini, setiap kali melihat Aisyah melintas, Davin menatap bukan lagi dengan curiga atau sinis, melainkan dengan rasa bersalah yang semakin dalam. Ia ingin meminta maaf secara utuh, tapi egonya belum mampu. Ia ingin memperbaiki, tapi tak tahu dari mana harus memulai. Dan tepat di saat hatinya mulai berbenah, kabar mengejutkan itu datang dari kejauhan. Hari itu, Davin baru saja turun dari mobil saat sekretarisnya menghampiri dengan tergopoh-gopoh. Pak, ini, ada surat yang ditujukan langsung untuk Mbak Aisyah. Tapi dialamatkan ke kantor pusat, dan berasal dari lembaga di Jerman. Lembaga apa? Tanya Davin singkat. Institut für Weltwirtschaft, semacam pusat riset ekonomi dunia di Kiel. Materai dan stempelnya asli, Pak. Dan pengirimnya, lihat ini, atas nama pribadi, Dr. Franz Bors Jr. Davin langsung menyambar amplop itu. Tangannya bergetar pelan saat membaca baris demi baris surat berbahasa Jerman itu. Sebuah undangan resmi. Bukan undangan biasa, tapi undangan kehormatan. Aisyah diminta hadir dalam Simposium Ekonomi dan Pembangunan Dunia sebagai pembicara tamu, sekaligus penerima penghargaan kehormatan dari almarhum Profesor Bors, ayah angkatnya. Bukan hanya itu, surat tersebut juga menyatakan bahwa nama Aisyah dimasukkan kembali dalam sistem warisan akademik milik keluarga Bors setelah adanya permintaan pribadi dari anak kandung sang profesor. Davin membaca ulang bagian itu berkali-kali, nyaris tak percaya. Sebagai wujud permintaan maaf dari keluarga kami ingin Anda menerima kembali hak Anda sebagai koautor dari penelitian besar ayah kami yang telah diseminasi ke berbagai universitas di Eropa. Kami juga meminta Anda datang dan membacakan pidato dalam bahasa Indonesia, bahasa ibu Anda, agar kami bisa mendengar apa yang ayah kami dengar darimu dulu, ketulusan. Davin terdiam. Hatinya campur aduk. Ia tahu, bila surat ini diserahkan ke Aisyah, maka seluruh dunia akan kembali terbuka baginya. Tak akan ada lagi seragam OB. Tak akan ada lagi menyapu lantai, disindir karyawan, atau tidur di kontrakan pengap. Ini akan jadi lembaran baru. Panggung besar. Dunia internasional. Namun, satu hal yang tidak ia duga adalah reaksi Aisyah saat ia menyerahkan surat itu ke tangannya. Aisyah membacanya dengan teliti. Raut wajahnya tetap tenang. Tapi jelas terlihat sorot getir di mata yang ia tahan agar tidak mengalir menjadi air. Ia mengangguk pelan setelah membaca habis isi surat tersebut. Lalu menatap Davin dengan sorot mata yang membuat laki-laki itu menunduk. Terima kasih, Pak. Ucapnya lirih. Davin menatapnya. Kamu akan berangkat, kan? Aisyah tidak menjawab segera. Ia menggenggam amplop itu. Lalu berkata, bolehkah saya pikirkan dulu, Pak? Davin menatap heran. Itu kesempatan besar, Aisyah. Itu, dunia yang pernah kamu tinggalkan sedang membukakan pintunya lagi. Saya tahu, Pak, jawabnya pelan. Tapi tak semua pintu yang terbuka harus saya masuki. Davin tercenung.
Apa kamu masih menyimpan dendam pada masa lalumu di sana? Bukan dendam, Pak. Aisyah menggeleng pelan. Hanya saja, saya takut kembali ke tempat yang membuat saya kehilangan arah. Di Jerman, saya pernah merasa jadi orang besar. Tapi justru di sanalah saya hampir melupakan dari mana saya berasal. Saya takut kembali menjadi orang yang mengejar penghargaan dan melupakan alasan saya belajar dulu. Sunyi merayap di antara mereka. Davin menghela napas panjang. Tapi kamu juga nggak harus terus begini, Syah. Kamu bisa tetap rendah hati. Sekaligus berdiri di panggung yang pantas kamu dapatkan. Kamu punya suara. Dan dunia butuh mendengarnya. Aisyah menunduk. Ia tahu kata-kata itu ada benarnya. Tapi jiwanya belum siap. Ayah angkat saya pernah berkata, ucapnya pelan. Kadang tempat terbaik menyebarkan cahaya, bukan di atas mimbar, tapi di balik dinding yang tidak dilihat siapa-siapa. Saya masih merasa disinilah tempat saya belajar menyala. Davin menatapnya lama. Lalu berdiri. Aku tidak akan memaksamu. Tapi satu hal. Kalau kamu tidak mau berdiri di atas panggung itu karena takut dipuja, setidaknya berdirilah agar anak-anak muda di luar sana tahu bahwa tidak semua keberhasilan harus dibalut kesombongan. Hari itu, Aisyah pulang lebih lambat dari biasanya. Ia berjalan kaki dari kantor, melewati deretan kios dan trotoar penuh genangan sisa hujan. Di genggamannya, surat dari Jerman yang dilipat rapi. Di hatinya, dua arah yang saling tarik-menarik. Satu, masa lalu yang menyakitkan tapi penuh peluang besar. Dan satu lagi, masa kini yang sederhana tapi penuh makna. Di sebuah halte kecil, ia duduk dan menatap langit yang mulai gelap. Ya Allah, bisiknya lirih. Bimbing aku agar langkahku tetap lurus, walau jalanku tidak terlihat oleh manusia. Dan di saat yang sama, dari balik kaca lantai 27, Davin berdiri sendirian, menatap arah jalan tempat Aisyah biasa pulang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa mungkin ia sedang menyaksikan seseorang yang sedang menolak dunia, demi sesuatu yang lebih besar daripada dunia itu sendiri. 3 hari setelah menerima undangan dari Jerman, Aisyah tetap hadir di kantor tepat waktu. Ia masih menyapu lorong-lorong panjang sebelum para eksekutif berdasi berdatangan. Ia masih menuangkan air ke dispenser ruang tamu, masih membetulkan posisi sandal di musola kecil yang selalu ia rawat sendiri. Namun di balik ketenangannya, sebuah pergolakan besar sedang terjadi di dalam hati. Surat undangan itu ia simpan di dalam dompet lusuhnya. Setiap hari ia baca ulang, seolah mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu benar adanya. Ia memang diundang. Ia memang diakui. Ia memang diminta kembali. Dunia besar itu masih menyimpan tempat untuknya, seolah hendak berkata, "Kami tidak lupa padamu." Namun saat Aisyah menatap dirinya di cermin kecil kamar mandi lantai 2, yang ia lihat bukanlah tokoh besar yang pernah dielu-elukan di konferensi internasional, melainkan gadis sederhana yang telah belajar bahwa kehormatan sejati bukan soal panggung dan sorotan, tapi tentang tenang saat dipandang rendah, dan tetap tegak saat dicoba dijatuhkan. Di sisi lain, Davin masih bergulat dengan kegelisahan. Ia mencoba bersikap biasa di depan tim dan direksi, tapi semua orang bisa merasakan bahwa pikirannya terus mengembara. Ia menjadi lebih diam, lebih dalam-dalam setiap pandangan, dan lebih sensitif terhadap segala hal yang berkaitan dengan Aisyah. Bahkan tanpa sadar, ia mulai memerhatikan setiap gerak gadis itu, cara Aisyah menunduk saat berbicara, cara ia menyeka debu dari meja tanpa suara, bahkan cara ia berdoa dengan lirih di waktu-waktu senggang. Semua itu melembutkan hati Davin perlahan, seperti air yang mengikis batu. Dan yang lebih mengejutkan bagi dirinya sendiri adalah, rasa itu bukan lagi sekadar kagum. Ia tidak tahu kapan pastinya hal itu mulai tumbuh. Tapi kini rasa itu telah menjelma menjadi kekhawatiran yang dalam. Bukan tentang apakah Aisyah akan menerima undangan itu atau tidak. Tapi, apakah dirinya sanggup melepas seseorang yang diam-diam telah membuatnya ingin menjadi manusia yang lebih baik? Malam itu, Davin tak pulang ke rumah besarnya yang sunyi. Ia justru menyetir mobilnya menuju sebuah masjid kecil di pinggir kota, tempat di mana Aisyah pernah sekali berkata bahwa ia biasa datang untuk menenangkan diri. Davin turun dari mobil tanpa pengawalan, hanya dengan kemeja putih dan langkah ragu.
Ia masuk ke dalam masjid, duduk di saf belakang, lalu terdiam. Di hadapannya, beberapa orang sedang sholat berjamaah. Suasana tenang, lampu temaram, udara sejuk. Tapi hati Davin berkecamuk hebat. Ia belum pernah merasa sekecil ini seumur hidupnya. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika perempuan itu adalah cermin yang Engkau kirim untuk memperlihatkan kesombongan dalam diriku, maka aku bersyukur. Tapi jika Engkau takdirkan ia hanya lewat, ajari aku cara melepaskannya dengan ridha, bukan dengan rasa kalah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Davin menangis. Bukan karena lemah, tapi karena menyadari betapa ia telah hidup terlalu lama dengan merasa tinggi, dan lupa bahwa manusia diciptakan dari tanah, bukan dari tahta. Keesokan harinya, sebuah pengumuman mengejutkan muncul di ruang umum kantor. Bukan dari HRD, tapi ditulis langsung tangan Aisyah. Ditempel sederhana di papan pengumuman dekat lift. Dengan penuh rasa hormat, "Saya, Aisyah, mohon izin mengundurkan diri dari posisi saya sebagai petugas kebersihan di PT Gria Global, terhitung mulai hari Senin pekan depan. Terima kasih atas semua kesempatan, pelajaran, dan ujian yang telah menjadikan saya pribadi yang lebih sabar dan kuat. Salam hormat, Aisyah Nur Az-Zahra." Begitu kertas itu terbaca oleh satu orang, seketika kabar itu menyebar ke seluruh lantai. OB, sekretaris, hingga direktur. Semuanya terdiam saat membacanya. Banyak yang kaget. Beberapa mencoba langsung menemui Aisyah, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Ini bukan perpisahan, hanya perjalanan yang berpindah tempat." Davin pun membaca pengumuman itu. Tangannya mencengkeram kertas itu kuat-kuat. Ia langsung memanggil Rian, asistennya. "Cari dia. Sekarang." "Dia sedang bersih-bersih gudang belakang, Pak." Davin berlari. Tidak peduli pada tatapan pegawai. Tidak peduli jasnya belum ia pakai. Ia turun 3 lantai dengan terburu-buru, dan saat membuka pintu gudang, di sanalah Aisyah berdiri, mengemas kain pel, menggulung lap meja, dan memasukkan ke dalam kardus kecil miliknya. "Kamu serius?" Suara Davin terdengar serak. Aisyah menoleh. Matanya teduh. "Ya, Pak. Sudah saatnya saya melanjutkan hal yang dulu pernah saya tinggalkan." Davin melangkah mendekat. "Kenapa tanpa bicara padaku dulu? Kenapa tidak membahasnya? Kita bisa atur jalan lain." Aisyah tersenyum tipis. "Karena saya tahu, ini bukan tentang jabatan atau tawaran kerja lebih baik. Ini tentang amanah, tentang panggilan jiwa. Dan saya tahu, bila saya bertanya, saya bisa goyah." Davin terdiam. Allah tidak menciptakan saya untuk selamanya menyembunyikan ilmu. Tapi saya juga tidak bisa menyebarkannya jika hati saya masih belum selesai dengan masa lalu saya. Maka saya perlu pergi untuk menyelesaikan itu. Dan setelah itu, jika Allah izinkan, saya akan kembali. Bukan sebagai siapa-siapa, tapi sebagai seseorang yang sudah berdamai. Suara Aisyah perlahan, tapi penuh kekuatan. Ia tidak sedang meminta izin. Ia sedang berpamitan dengan tenang, seperti seseorang yang sudah menyiapkan hati bertahun-tahun. Davin menatapnya, lalu berkata, "Kalau kamu pergi, apa kamu janji akan kembali?" Aisyah tak langsung menjawab, tapi sebelum melangkah keluar dari gudang itu, ia menoleh dan berkata, "Saya tidak bisa janji pada manusia, Pak. Tapi saya sudah janji pada Allah untuk kembali menjadi cahaya, dimanapun saya ditempatkan." Dan pintu gudang itu tertutup pelan. Tapi suara langkah Aisyah bukan langkah meninggalkan. Itu langkah menuju takdir, menawarkan bantuan yang tak biasa. Namun ada satu hal yang berubah, meski tak terlihat oleh banyak orang, sorot mata Davin. Kini, setiap kali melihat Aisyah melintas, Davin menatap bukan lagi dengan curiga atau sinis, melainkan dengan rasa bersalah yang semakin dalam. Ia ingin meminta maaf secara utuh, tapi egonya belum mampu. Ia ingin memperbaiki, tapi tak tahu dari mana harus memulai. Dan tepat di saat hatinya mulai berbenah, kabar mengejutkan itu datang dari kejauhan. Hari itu,
Davin baru saja turun dari mobil saat sekretarisnya menghampiri dengan tergopoh-gopoh. "Pak, ini, ada surat yang ditujukan langsung untuk Mbak Aisyah. Tapi dialamatkan ke kantor pusat, dan berasal dari lembaga di Jerman." "Lembaga apa?" tanya Davin singkat. "Institut für Weltwirtschaft, semacam pusat riset ekonomi dunia di Kiel. Materai dan stempelnya asli, Pak. Dan pengirimnya, lihat ini, atas nama pribadi, Dr. Franz Bors Jr." Davin langsung menyambar amplop itu. Tangannya bergetar pelan saat membaca baris demi baris surat berbahasa Jerman itu. Sebuah undangan resmi. Bukan undangan biasa, tapi undangan kehormatan. Aisyah diminta hadir dalam Simposium Ekonomi dan Pembangunan Dunia sebagai pembicara tamu, sekaligus penerima penghargaan kehormatan dari almarhum Profesor Bors, ayah angkatnya. Bukan hanya itu, surat tersebut juga menyatakan bahwa nama Aisyah dimasukkan kembali dalam sistem warisan akademik milik keluarga Bors setelah adanya permintaan pribadi dari anak kandung sang profesor. Davin membaca ulang bagian itu berkali-kali, nyaris tak percaya. "Sebagai wujud permintaan maaf dari keluarga kami ingin Anda menerima kembali hak Anda sebagai koautor dari penelitian besar ayah kami yang telah diseminasi ke berbagai universitas di Eropa. Kami juga meminta Anda datang dan membacakan pidato dalam bahasa Indonesia, bahasa ibu Anda, agar kami bisa mendengar apa yang ayah kami dengar darimu dulu, ketulusan." Davin terdiam. Hatinya campur aduk. Ia tahu, bila surat ini diserahkan ke Aisyah, maka seluruh dunia akan kembali terbuka baginya. Tak akan ada lagi seragam OB. Tak akan ada lagi menyapu lantai, disindir karyawan, atau tidur di kontrakan pengap. Ini akan jadi lembaran baru. Panggung besar. Dunia internasional. Namun, satu hal yang tidak ia duga adalah reaksi Aisyah saat ia menyerahkan surat itu ke tangannya. Aisyah membacanya dengan teliti. Raut wajahnya tetap tenang, tapi jelas terlihat sorot getir di mata yang ia tahan agar tidak mengalir menjadi air. Ia mengangguk pelan setelah membaca habis isi surat tersebut, lalu menatap Davin dengan sorot mata yang membuat laki-laki itu menunduk. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. Davin menatapnya. "Kamu akan berangkat, kan?" Aisyah tidak menjawab segera. Ia menggenggam amplop itu, lalu berkata, "Bolehkah saya pikirkan dulu, Pak?" Davin menatap heran. "Itu kesempatan besar, Aisyah. Itu, dunia yang pernah kamu tinggalkan sedang membukakan pintunya lagi." "Saya tahu, Pak," jawabnya pelan. "Tapi tak semua pintu yang terbuka harus saya masuki." Davin tercenung. "Apa kamu masih menyimpan dendam pada masa lalumu di sana?" "Bukan dendam, Pak," Aisyah menggeleng pelan. "Hanya saja, saya takut kembali ke tempat yang membuat saya kehilangan arah. Di Jerman, saya pernah merasa jadi orang besar. Tapi justru di sanalah saya hampir melupakan dari mana saya berasal. Saya takut kembali menjadi orang yang mengejar penghargaan dan melupakan alasan saya belajar dulu." Sunyi merayap di antara mereka. Davin menghela napas panjang. "Tapi kamu juga nggak harus terus begini, Syah. Kamu bisa tetap rendah hati, sekaligus berdiri di panggung yang pantas kamu dapatkan. Kamu punya suara, dan dunia butuh mendengarnya." Aisyah menunduk. Ia tahu kata-kata itu ada benarnya, tapi jiwanya belum siap. "Ayah angkat saya pernah berkata," ucapnya pelan, "kadang tempat terbaik menyebarkan cahaya, bukan di atas mimbar, tapi di balik dinding yang tidak dilihat siapa-siapa. Saya masih merasa disinilah tempat saya belajar menyala." Davin menatapnya lama, lalu berdiri. "Aku tidak akan memaksamu. Tapi satu hal, kalau kamu tidak mau berdiri di atas panggung itu karena takut dipuja, setidaknya berdirilah agar anak-anak muda di luar sana tahu bahwa tidak semua keberhasilan harus dibalut kesombongan." Hari itu, Aisyah pulang lebih lambat dari biasanya. Ia berjalan kaki dari kantor, melewati deretan kios dan trotoar penuh genangan sisa hujan. Di genggamannya, surat dari Jerman yang dilipat rapi. Di hatinya, dua arah yang saling tarik-menarik. Satu, masa lalu yang menyakitkan tapi penuh peluang besar. Dan satu lagi, masa kini yang sederhana tapi penuh makna.
Di sebuah halte kecil, ia duduk dan menatap langit yang mulai gelap. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Bimbing aku agar langkahku tetap lurus, walau jalanku tidak terlihat oleh manusia." Dan di saat yang sama, dari balik kaca lantai 27, Davin berdiri sendirian, menatap arah jalan tempat Aisyah biasa pulang. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa mungkin ia sedang menyaksikan seseorang yang sedang menolak dunia, demi sesuatu yang lebih besar daripada dunia itu sendiri.